きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Kinani akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 110. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sesampainya di depan kafe Potos, mereka semua lalu masuk saja. Tapi anehnya, Kunuki sudah berada di situ. Dia dengan lantang mengatakan, "Baiklah, dengar teman-teman, beritahu aku apa yang mau dipesan. Dimulai dari pojok sana." Apa? Teman-teman hanya diam saja dan heran dengan Kunuki. Kunuki masih mengatakan, "Kamu belum putuskan. Kita ada banyak di sini. Kita coba pesan menu yang sama, apabila memungkinkan." Sakura yang penasaran menanyakan ke Kunuki, "Hei, tunggu sebentar. Kenapa kamu bisa ada di sini?" Kunuki menjawab, "Baiklah, jangan khawatir tentang hal itu." Azusawa menyahut, "Ya, tentu saja kita khawatir. Siapa yang patroli? Takarashi dan Kurita yang tahu sebenarnya kenapa Kunuki ikut mereka." Takarashi mengatakan, dia ini akan mengeluh sepanjang hari jika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Kurita menanggapi, "Ya, dia bahkan menelpon Mitsuki dan mengamuk padanya." Dan ini gambaran saat Kunuki menelpon Mitsuki. Kunuki mengatakan, "Ya pak, saya tahu betapa pentingnya berpatroli buat kota. Tapi mempunyai hubungan dengan siswa lain juga sama pentingnya." Mendengar cerita itu, Anshe mengatakan, "Kau sangat ingin bergabung dengan kita." Kiryu juga mengatakan, "Kok itu bisa menjadi lucu?" Sugiura mengatakan, "Libur tidak ingin ditinggalkan." Setelah mereka ngeledekin Kunuki itu, Izumi juga lalu mengatakan, "Aku tak menyangka kau sangat ingin ikut dengan mereka." Semua mata pun lalu tertuju ke Izumi. Izumi sampai panik. Tapi orang juga bisa menyukai apa saja yang mereka mau. Ini sangat merepotkan bagi kafe untuk melayani sebanyak dari kita. Jadi aku lebih baik pulang." Mendengar itu, teman-teman menenangkan dan memberitahu ke Izumi, "Kenapa kamu harus pergi, Yusuri? Kamu juga mau ikut dan mengobrol, bukan? Tidak apa-apa kok. Kadang-kadang juga bisa menyenangkan untuk bergaul dengan semuanya." Tiba-tiba Kotoha menaruh satu teko minuman di meja depan mereka. Dengan rasa kesal, Kotoha mengatakan, "Aku bilang kamu harus menelpon terlebih dahulu apabila mau datang beramai-ramai." Izumi menanggapi, Maaf, mohon maaf sekali. Aku akan pergi." Kotoha menjawab, "Siapa sih? Terus siapa yang menyeret kalian semua ke sini? Apakah itu kamu, Sakura?" Sakura menjawab, "Bukan aku." Kotoha mengatakan, "Terus siapa?" "Sugishita." Kotoha pun sampai kaget. "Apa? Sungguh, aku tak melihatnya. Sugishita benar-benar membawa semua orang ke sini. Tetapi jika kamu akan membuat pesta meriah, hubungi aku terlebih dahulu. Bahkan Ume saja mengirim pesan padaku jika dia membawa teman-temannya." Sugishita dengan suara lirih menjawab, "Ya maaf." Kiryu dan Sugiura sangat senang sekali, mengatakan, "Wow, Sugishita bahkan tidak bisa berkata-kata. Ini tidak pernah terjadi." Kotoha lalu mengatakan, "Aku tidak keberatan jika kalian makan di sini. Tapi setidaknya berpikirlah sedikit." Azusawa juga tak mau ketinggalan. Dengan manjanya mendekat ke Kotoha dan mengatakan, "Permisi, senang bertemu denganmu Kotoha. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku selalu ingin berkunjung ke Potos. Aku sangat senang dapat menikmati kopi di markas Furit." Kotoha menjawab, "Senang bertemu denganmu juga." Kunuki dengan gayanya lalu menyaut, "Kamu belum pernah minum kopi Potos di kafe, dan kau ngaku murid Furit." "Oh, Kunuki sebelumnya pernah kesini. Mitsuki membawaku sekali. Sudah lama sekali, Kotoha. Aku sangat senang menikmati kopi lezatmu lagi."
Kotoha sampai heran, mendekat ke Kunuki dan menanyakan, "Maaf, kamu siapa ya?" Kunuki pun seketika menjadi malu. Nah, Kotoha mengatakan, "Oke, tenang saja. Apa semuanya suka kopi?" Semuanya menjawab, "Yah, tentu saja." Kotoha lalu kembali ke dapur. Azusawa lalu menanyakan ke Sakura, "Sakura, apakah kamu sering datang ke sini?" Sakura menjawab, "Yah." "Apa yang sering kamu pesan?" Sakura menjawab, "Nasi omelet. Aku biasanya sarapan di sini juga." Azusawa menanggapi, "Oh, aku harus coba nasi omelet saat nanti." Nogumi menyaut, "Pudingnya juga enak." Kotoha yang melihat itu, Kotoha lalu teringat ucapannya ke Sakura saat itu. Itu pun membuat Kotoha tersenyum dan mengatakan, dia sungguh bersemangat. Anse setelah meminum minumannya menanyakan ke Sugishita, "Jadi, Sugishita, apa yang ingin kamu bicarakan? Kenapa di kafe Potos?" "Aku sungguh berpikir kamu akan bertarung dengan Sakura." Mendengar itu, Azusawa dengan teman-temannya sampai kaget. "Apa? Mereka akan bertarung?" Azusawa menanyakan ke Sakura, "Sakura, apa kamu dan Sugishita bersaing atau apa?" Sakura menjawab, "Apa? Tidaklah." Anse mengatakan, "Pembohong, kalian berdua akan menghancurkan kelas di hari pertama." Sugishita yang juga meminum minumannya dan kembali menaruh di meja, lalu mengatakan, "Ini tentang Momichikawa." Semua orang yang mendengar itu sampai kaget. Nire menanyakan, "Sugishita, apakah kamu berteman dengan Momichikawa?" Azusawa mengatakan, "Aku tidak berpikir kalian berada di SMP yang sama." Sugishita menjawab, "Kita tidak. Bukan kami berdua yang berteman. Tapi itu kakekku. Dia teman minumnya kakek Momichikawa. Dan karena itu aku sering ke rumah dia." Mendengar itu, Nire sampai kaget. "Apa?" Azusawa juga kaget. "Seperti apa tempatnya?" Sugishita mengatakan, "Keluarganya menjalankan bengkel kecil. Kakek, nenek, ayah dan ibunya bekerja di sana." Mendengar itu, teman-teman lalu mengatakan, "Azusawa, bengkel?" "Nire, aku bisa membayangkan." "Sugishita, apa kamu cucu kakek yang baik hati?" "Kiryu, itu lucu." "Kunuki, seriusan?" "Sugiura, apa kalian berdua nongkrong?" Sugishita menjawab, "Kami tidak ada di antara orang yang banyak bicara. Kami tidak terlalu akrab. Tetapi, kapanpun aku mengunjungi bengkel mereka, dia selalu melakukan sesuatu dan membantu. Hingga kulitnya menjadi hitam." Dari situ, Sugishita membayangkan saat Sugishita mengunjungi bengkel Momichikawa. Saat kakek Momichikawa melihat yang dikerjakan Momichi sangat bagus sekali dan mengatakan bila Momichikawa sangat pintar. Momichikawa menjawab, "Ya, aku tahu. Karena itu, di masa depan, aku yang mewarisi bengkel ini." Sugishita lalu memberitahu bila Momichikawa selalu mengatakan itu. Mendengar cerita Sugishita, teman-teman pada mengatakan, "Itu tidak seperti Momichikawa yang kita kenal di sekolahan." Ya, mengejutkan. Dia anak baik saat di rumah. Dia terdengar seperti anak yang soleh. Sugishita kembali bercerita. Namun, setelah beberapa waktu, kakeknya meninggal. Aku mendengar dia itu bunuh diri. Orang dewasa selalu khawatir dengan bengkelnya karena hal-hal tidak berjalan baik. Mendengar itu, Sakura menanyakan, "Apa kamu mendengarnya langsung dari keluarganya?" "Dari siapa?" Sugishita menjawab, "Kakekku membawaku ke acara peringatan dan aku mendengarnya pada saat orang dewasa yang berbicara. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu benar atau tidak. Tapi yang aku tahu adalah bengkel itu tutup. Dan saat itu dia pindah. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan keluarganya sekarang. Karena kakekku cuma dekat dengan kakeknya. Dan ini cuma sebagian rumornya. Tapi ayah dan ibunya meninggal setelah itu. Dan dia seharusnya hanya memiliki neneknya sekarang. Sejujurnya, aku tidak tahu mana yang benar atau tidak. Tetapi sangat jelas dia
telah banyak memikul. Aku masuk sekolah di SMP yang sama dengannya. Di pertengahan SMP, Momijikawa mulai jarang masuk sekolah. Aku berpikir itu pasti karena keluarganya. Niraya mendengar itu lalu mengatakan, Momijikawa, aku penasaran bagaimana dapat bertahan. Dan Sakura hanya diam tanpa kata. Dan kini lalu diperlihatkan, ternyata nenek Momijikawa sedang berada di rumah sakit. Momijikawa mengatakan, "Hai nenek, aku di sini. Apa kabarmu?" Neneknya menjawab, "Halo sayang." Momijikawa mengatakan, "Aku membawakan pakaian ganti. Aku letakkan di sini ya. Aku sudah memberitahu perawatnya." Neneknya menjawab, "Ya ampun, terima kasih." Momijikawa mengatakan, "Oh, dan ini cemilan kesukaanmu. Makanlah sedikit jika ada nafsu makan." Neneknya mengatakan, "Ya ampun, kamu baik sekali. Tetapi siapa? Mungkinkah kamu?" Momijikawa yang duduk di samping neneknya dan memegang tangan neneknya dengan tersenyum menjawab, "Aku penggemarmu." Wah, maksudnya apa ya, Bre? Dah lanjut nanti ya. Oke, terima kasih teman-teman. Film Monster link ada di deskripsi ya. Oke.